Musa dan bangsa Israel. Musa dan segenap bangsa Israel pada waktu mereka berada di tanah perbudakan Mesir mempunyai banyak pengalaman mukjizat ajaib, dengan beberapa di antaranya berkaitan dengan kuasa darah. Kurban persembahan melalui darah hewan yang selalu menunjukkan pada darah Kristus. Salah satu di antaranya adalah peristiwa Paskah. Paskah atau Pesach dalam bahasa Ibrani artinya melewatkan, Passover. Salah satu makna darah adalah menyelamatkan dari ancaman kematian, sebab kematian pihak lain telah menggantikannya. Dalam Keluaran 12 ayat 13 dan ayat 27, darah yang dioleskan pada jinang pintu bangsa Israel memberikan tanda bahwa nyawa yang lain telah menggantikan hukuman atas rumah tersebut. Kristus Yesus. Melalui puncak kehidupan pelayanan Yesus Kristus, persembahan korban dengan ditandai oleh darah melalui peristiwa Golgota dengan sempurna telah digenapkan. Lewat tanda darah Kristus yang dioleskan pada setiap jenang pintu hati orang yang percaya, ancaman hukuman mati maut dibatalkan oleh karena darah, nyawa Kristus telah menggantikannya. Melalui Kristus, Imam Besar membawa darahnya sendiri masuk ke ruang kudus, menjadikan semua yang percaya juga sampai di ruang kudus. Sebab oleh iman mereka semua menjadi kudus, layak untuk menghadap tahta hadirat Allah yang kudus. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita beribadah kepada Allah yang hidup. Ini ada dalam Ibrani 9 ayat 12-14. Oke, ada berapa cara untuk mengusir setan? Pertama, di dalam Injil Markus, mereka orang-orang percaya mengalahkan setan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus yang pertama ya. Katakan setan-setan. Nah, ya. Ini nomor satu. Nomor dua, bila ada saudaramu yang sakit, hendaklah penatua mengolesi minyak di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan para murid juga mengusir setan demi nama Yesus dengan diolesi minyak urapan. Oke. Nah, yang ketiga, di dalam kitab Wahyu dijelas sekali bahwa mereka orang percaya mengalahkan iblis. Di atasnya setan ini. Di atasnya setan. Nah, dengan darah anak domba, yaitu dengan darah anak domba. Seperti tadi ya, dengan darah anak domba. Ya. Ini setan, ini iblis. Tingkatannya kan beda. Oh, jadi setan itu beda sama iblis, Pastor Daud ya? Setan itu anak buahnya iblis. Setan itu anak buahnya iblis ya. Maka dalam Injil Markus ditulis setan-setan. Oh, setan-setan. Ya. Nah, tapi kalau di kitab Wahyu kan mereka orang percaya mengalahkan apa? Bukan setan lagi, iblis. Iya. Dengan darah anak domba. Dengan darah anak domba. Darah bicara tentang nyawa, nyawa bicara tentang kehidupan. Ya. Nah, artinya darah Yesus itu adalah nyawa kehidupan Yesus sendiri yang mengalahkan iblis dan kuasa gelap. Itu sudah paling puncak. Oh, ya. Tanpa penumpahan darah Yesus, tidak ada penebusan, tidak ada penyelamatan, tidak ada penyucian, dan tidak ada untuk mengalahkan iblis secara langsung. Oke. Karena Alkitab jelas sekali, mereka orang percaya mengalahkan iblis dengan darah anak domba. Ada perbedaan antara setan dengan iblis. Ya, itu yang baru, Pastor Daud, yang mungkin perlu dijelaskan. Jadi paling tinggi itu kan Lucifer ya. Lalu di bawahnya siapa ini? Setan dulu atau iblis? Setan. Lalu iblis bawahnya Lucifer itu. Oh, iblis itu ya Lucifer. Ya. Jadi yang mengalahkan rajanya setan itu adalah darah Yesus.
Oke, oke, Kan oke. ada pernah terjadi kan para murid mengusir setan susah. Ya, Dan akhirnya Tuhan Yesus sendiri mengusir. ya, Nah, ya, Alkitab ya, kata ya, apa? Karena kamu kurang percaya kan. ya, 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 ya. Oh gitu. Jadi, Jadi kalau mengusir setan demi nama Yesus bisa, bisa. Pasti. Kalau mengusir iblis demi nama Yesus pasti bisa juga. begitu ya. Oke, Tetapi oke. Alkitab berkata untuk mengalahkannya harus dengan darah. Oh, karena tadi dikatakan di dalam darah itu ada nyawa ya. Jadi ada Iya. kehidupan Tuhan itu sendiri ya. Jadi artinya kalau kita menggunakan mengusir setan dengan darah Yesus seperti Pastor Daud itu kalau mendoakan orang darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan setan. Nah itu berarti di alam roh itu sudah hancur ya Pastor Daud ya. Artinya terjadi peperangan dan itu kan kuasa darah Yesus itu kan kuasa yang paling puncak udah. Kuasa yang paling puncak. Iya, 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 iya. Ingat, Makanya, gimana? tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada penyucian dan penebusan. Tanpa penumpahan darah Yesus tidak ada penyucian dan penebusan. Oke, oke, puji Tuhan. Jadi darah itu artinya perjanjian sebetulnya ya, Pastor Daud ya. Darah bisa tentang nyawa. Ya, Pertama perjanjian, ya, kedua adalah kehidupan. perjanjian dan kehidupan. Oh ya, kalau nggak ada darah, Dan kehidupan ini bisa tentang kuasa. oh Saya mau kehidupan tanya tanpa. sama Pak Paulus, Ya, Pastor Daud. manusia hidup itu paling berharga apanya? Nyawanya kan. Nyawa, ya. Kalau nggak ada nyawa, gimana? Mati. Nah, betul? Kalau nggak ada nyawa mati. Oke, oke. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan satu poin, ya. Ada lagi yang Pak Daud mau sampaikan tentang pertanyaan Jadi, yang nyawa, ya, artinya apa? Itu adalah nyawa Yesus sendiri kan. nyawa Yesus sendiri. Ya, ya. Dan Alkitab berkata bahwa Alkitab berkata bahwa darah Yesus berbicara lebih kuat melebihi darah Habel. Oh, Kenapa ya, ya. darah Yesus bisa berbicara? Karena Tuhan Yesus mati dibunuh. Makanya darahnya bisa berbicara. Berbicara. Oh, begitu ya. Tentang Oke, apa? oke. Perdamaian, penyelamatan, penebusan, kesembuhan, dan kuasa. Yes. Tentang kesembuhan ini, tentang kesembuhan. Tadi ini pertanyaan yang kedua, tapi Pastor Daud sudah bicara tentang kesembuhan. Nah, sekarang begini nih. Banyak sekali orang-orang yang sakit, ya terutama hari-hari ini kan COVID ya, banyak yang kena COVID, begitu lalu kita doakan. Ya seringkali hamba-hamba Tuhan berkata, dalam nama Yesus sakit penyakit sembuh. Ya, ini gimana nih Pastor Daud? Hubungan antara darah dengan kesembuhan ini bagaimana ini? Alkitab berkata dengan bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dengan Ya, bilur-bilur, kita minta ya. kesembuhan demi nama Yesus, tapi kita mengucapkan bilur Yesus sembuhkan aku. Itu Alkitab. Ya, Darah Yesus sembuhkan aku. Untuk masalah ini tidak usah diributkan. Wong hanya percaya dan ngomong aja. Tidak bayar. ya, 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 ya. Yang penting iman ya, Pastor Daud ya. Yang perlu Paulus tahu bahwa kita ini akan hidup berdampingan dengan corona. Oh, ya gitu ya. Loh katanya kita segala sudah turun ini. Jadi tingkat kematian sudah di bawah 600 ya hari ini kalau tidak keliru ya. Yang jelas tahun depan baru belajar normal. Arti belajar normal itu apa? Bahwa kita hidup berdampingan dengan corona. Seperti kita hidup berdampingan dengan flu. Gitu ya. Apa tidak bisa Pastor Daud mungkin ada arahan Tuhan atau pewahyuan atau apa gitu, lalu corona itu kita tangking dengan darah Yesus gitu misalnya, darah Yesus, corona pergi. Belum ada petunjuk Tuhan. Belum ada ya. Kalau corona itu pergi, mati itu mudah, semprot alkohol. Semprot alkohol satu ruangan gitu ya. ya. Jadi, oke, Pastor Daud. Corona ini akan hidup berdampingan dengan kita.
dan tahun ini dan tahun depan akan bermutasi sampai puncak. Tahun ini dan tahun depan, waduh. Pastor Daud, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke bawah. Itu menjadi kasus virus flu biasa. Kenapa? Sekarang saya beritahu, ini rahasianya. Bagaimana Pastor Daud? Corona ini kan juga, virus ini kan juga ingin hidup. Ya. Virus ini kan juga mau hidup dan ingin hidup. Ya. Nah, kalau dia bermutasi, kena ke manusia, manusianya mati, dia kan juga ikut mati. Ya. Namanya inangnya mati, virusnya mati juga. Jadi virus ini nanti akan bermutasi terus sampai puncak. Untuk apa? Adaptasi. Karena virus ini pun juga ingin hidup juga. Adaptasi jadi apa? Jadi kasus itu nanti puncaknya error. Tetapi 5 sampai 10 tahun lagi. Waduh, mesti Pastor Daud harus berdoa buat kita semua yang malam hari ini sedang live ya, supaya bagaimana dalam pendapat Pak Paulus, betul enggak? Kalau menurut saya betul. Ini pun juga mau hidup. Ya, ya betul. Kalau inangnya mati, dia ikut mati. Ya, benar. Itu setuju. Makanya dia itu akan bermutasi terus untuk menyesuaikan. Dia beradaptasi, lalu berinovasi. Ya. Gitu. Kalau virus saja. Bermutasi, pertama bermutasi dulu, mutasi. Setelah itu apa? Adaptasi. Waktu adaptasi itulah namanya error. Ya, sampai nanti virusnya itu menjadi seperti influenza biasa, begitu ya. Kasus flu biasa. Tapi masih nunggu 5 tahun lagi, Pastor. Jadi selama waktu yang cukup panjang ini, Pastor harus berdoa buat kita semua nanti ya, supaya kita dilindungi Tuhan. Untuk corona ini, pertama, protokol kesehatan. Kedua, jangan adu sakti. Ini maksudnya apa ini? Jangan adu sakti. Jangan suka nantang-nantang corona. Ya tetap protokol kesehatan lah, nggak usah aneh-aneh. Begitu ya. Jadi kalau dihadapi dengan iman nggak bisa, atau dihadapi dengan darah Yesus itu? Pertama iman, tapi iman itu harus seimbang dengan pengetahuan logika kan? Iya. Kalau hanya beriman aja nabrak tronton ya mati kan? Itu iman yang tidak pakai hikmat ya. Tronton ditabrak, betul nggak? Oke, Pastor Daud tadi kembali berkata jangan mendatangi cobaan kan? Ya. Kalau Alkitab juga ngomong begitu ya. Jadi jangan mendatangi mara bahaya. Ya. Jadi jangan mendatangi malapetaka gitu ya. Nah, Pastor Daud tadi tentang darah tadi ya. Jadi darah disebutkan adalah satu perjanjian, ada kehidupan, dan di dalamnya ada satu kuasa ya. Dan di dalam darah Yesus terutama, bukan darah yang lain ya, itu ada kuasa. Nah, boleh nggak kami diberitahu kuasa gimana sampai darah Yesus itu bisa mengalahkan santet gitu, bisa mengalahkan pelet gitu ya. Kemarin ada yang telepon saya malam-malam, Pastor Daud Tony, jam 1 malam, dia mendengar suara ledakan di atap rumahnya ya, dan dia teriak darah Yesus begitu, dan dia telepon saya, Bapak, saya mencoba telepon Bapak, apakah saya ini masih hidup atau sudah mati? Lawang masih bisa bicara kok, artinya kan masih hidup. Ini gimana menurut Pastor Daud? Karena di dalam darah Yesus itu ada protek pelindungan. Ada perlindungan, ada proteksi, gitu ya. Jadi nggak usah diributkan lah nyebut nama Yesus atau darah Yesus. Gitu ya. Karena semua ada di Alkitab. Kalau dalam nama Daud Tony gitu nggak bisa ya, Pastor ya? Nggak bisa. Daud Tony aja nggak bisa, apalagi nama Paulus. Paulus kan juga ada di Alkitab ya. Nah, luar biasa, saudara. Jadi di dalam darah itu ada kuasa. Makanya itu kita tidak boleh takut, ya tidak boleh gentar menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Tadi dikatakan 5 tahun itu sampai terjadi nanti virus itu error. Nah, kita berdoa supaya kita ada dalam virusnya adaptasi sampai nggak bisa lagi mutasi ya.
Karena virusnya itu juga ingin hidup juga. Ya, 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 ya. Oke, puji Tuhan. Nah, ada juga yang berkata begini, apakah kalau dalam perjamuan kudus nih ya, itu kan ada inilah darah Yesus, ya itu kan anggur itu ya. Bisa enggak dengan darah Yesus yang dilambangkan, ya ada orang berkata, oh ini lambang, lalu dipakai untuk mengurapi, ya mengurapi apa toko atau mengurapi rumah gitu supaya setannya pergi. Ini gimana, Pastor Daud? Dari iman kembali ke iman, gantung iman seseorang. Tergantung iman seseorang ya. Jadi tidak usah diperdebatkan. Gitu, ya, 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 ya. Saya sendiri melakukan seperti itu, Pastor. Ya, seringkali kalau saya berdoa itu ada gerakan begitu, lalu saya pakai bukan hanya minyak urapan, tapi pakai dengan anggur perjamuan kudus. Boleh ya, Pastor ya? Tergantung iman. Tergantung iman, ya, ya. Segala sesuatu dengan iman, dengan syukur kan terjadi. Dengan iman dan ucapan syukur, ya. Maka Alkitab berkata, jadilah sesuai imanmu. Jadilah sesuai imanmu, puji Tuhan. Nah, ini tentang darah. Mungkin ada pesan-pesan lagi, Pastor. Ya, gimana supaya kita ini menghadapi dunia yang tidak menentu ini, kita punya iman itu kuat. Kita punya iman itu, ya walaupun tadi ada informasi, virus, apa segala macam, tapi kita tetap teguh, tegak gitu. Apakah kita perlu mengadakan perjamuan kudus setiap hari, Pastor? Tergantung iman juga. Tergantung iman juga. Yang jelas satu, dari tahun 2020, ya, saya sudah memberitahu supaya semua berkebun. Waduh, ini yang berat buat saya. Supaya apa? Tidak stres di rumah. Gitu ya. Semua berkebun. Nah, Pastor Fendi itu bisa nggak berkebun itu tadi? Kalau berkebun uang bisa nggak pakai Bitcoin itu, Pastor? Jangan. Kenapa? Karena apa? Belum ada dasar hukumnya di Indonesia yang kuat. Oh, banyak loh teman-teman. Harus ada payung hukumnya dulu di Indonesia. Kalau tidak ada payung hukumnya, jangan. Begitu. Ya, ya. Segala sesuatu itu harus ada payung hukum dan hukum yang pasti. Kalau Bitcoin kan belum ada hukum yang pasti. Gitu ya. Tapi pernah nggak Pastor Dalton berdoa khusus buat ini ya? Apa itu kan katanya nanti mau dipakai untuk pengganti uang secara global. Kira-kira gimana tuh? Nggak usah diributkan, yang penting yang ada sekarang aja yang kita percaya. Kalau gini, gitu ya. Sekarang ini kan nanti tahun tambah tahun kan semua kan inovasi. Perpajakan aja juga inovasi kan? Ya, betul. Sekarang orang mau lari dari pajak susah. Nggak bisa, ya. Betul? Betul. Sudah connect dari BPPN pertanahan, setelah itu connect ke rekening bank, kan semua serba terbuka. Betul, betul, betul. Untuk lari susah. Gitu ya. Jadi kita lebih baik ya ngomong jujur aja lah. Jadi nggak bisa, nggak bayar pajak kita ngomong darah Yesus, nggak usah bayar pajak, nggak bisa ya? Nggak boleh, tetap bayar. Tetap harus bayar. Karena ya. Perpajakan juga terus ini kan. Nah itu. Ya, ya, ya. Oke, Pastor. Jadi berikutnya, pertanyaan berikutnya nih. Dulu sebelum kenal Tuhan, kan sering kali melakukan ritual-ritual dengan darah, ya. Dengan darah, lalu ada namanya perjanjian darah, ya. Supaya kita ini tidak apa namanya, ada banyak juga pertanyaan sih ya. Jadi supaya kita ini bisa melepaskan perjanjian darah, ini gimana, Pastor? Apakah dengan darah Yesus lagi atau bagaimana? Dengan darah Yesus dibatalkan. Dengan darah Yesus lagi ya, dipatahkan ya. Gitu dibatalkan. Ya. Kalau tidak dibatalkan, kutuk. Gimana? Kutuk. Nah, nanti kalau kutuk itu mengikat, maka harus dibatalkan demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus. Gitu ya, demi nama Yesus dengan kuasa darah Yesus.
untuk Puji membatalkan Tuhan. kutuk. Kejadian 3 ayat 15-21. Ketika Allah menggantikan daun pohon ara yang dipakai manusia untuk menutupi ketelanjangannya dengan kulit binatang. Ketika itulah Allah memberikan pengajaran kepada manusia bahwa ketelanjangan lambang dari dosa-dosa tidak dapat diselesaikan dengan cara dan kekuatan manusia. Usaha manusia seperti kain kotor dan tidak mungkin menutupi kekotoran dosa. Hanya persembahan korban Kristus yang dikorbankan, dosa dapat dihapuskan, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Dalam kitab Kejadian 5 ayat 21-24, Henokh diangkat hidup-hidup oleh Allah kembali kepada Tuhan Allah tanpa melalui proses kematian fisik. Dan yang membuat Henokh diangkat Allah hidup-hidup adalah karena Henokh hidup bergaul dengan Tuhan Allah. Makna darah sebagaimana penjelasan di atas adalah pendamaian. Relasi manusia dengan Allah dipulihkan kembali. Dapat dipastikan bahwa alasan Henokh dapat bergaul karib dengan Allah karena persembahan korban dengan tertumpahnya darah. Karena itu Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan Allah. Dalam Kejadian 6 ayat 9-22 dan bab 7 ayat 24. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di hadapan Allah, Nuh adalah orang benar dan tidak bercela. Dan Nuh bergaul akrab dengan Allah.